seluruh kita hadir di masjid ini dalam rangka menambah ilmu, berbagi informasi, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kemudian hadirnya kita di tempat ini merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Ada ungkapan, tapi bukan di sini. Saya cari bukan di sini. Al-mu'min fil masjid kas-samaki fil ma'i wal munafiqu fil masjid kat-tayr fil qafas. Orang beriman di dalam masjid bagaikan ikan di dalam air. Orang munafik di dalam masjid bagaikan burung di dalam sarang. Maka bertanya tadi, selamat sampai jam berapa? Bebas saja. Artinya kalau yang keluar cepat keluar itu termasuk yang kedua. Ya. Kalau yang pertama bagaikan ikan di dalam air, banyunya keluar dari iwan keluar dari banyu tempatnya. Tapi munafik bagaikan burung di dalam sangkar, minuman ada, makanan ada, jangan terlalu lubang dikit, menculat ya. Culat. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang Rasulullah SAW, dari mana kita harus tinjau? Perspektif apa? Rasulullah SAW bisa ditinjau dari berbagai aspek. Ya. Kalau kita mulai dari yang paling bawah, aspek pendidikan, Rasulullah orang yang paling berhasil mendidik. Salah satu contoh, dia bisa menghasilkan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu prestasi yang luar biasa. Ada pemimpin itu berhasil di pemimpin, tapi memimpin anak buahnya banyak yang masuk penjara. Keberhasilan Rasulullah. Jadi metodologi. Kemudian Rasulullah ada tinjauan psikologi. Rasulullah paling pandai menghadapi seseorang. Jadi kalau kita nak belajar psikologi, belajarlah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul pacak menghadapi orang? Siapa yang nak diajari ngomong? Mana cara menghadapi sahabat? Maka para sahabat itu kita bingung siapa yang sebenarnya yang paling mulia di hadapan Rasulullah. Apa Abu Bakar? Apa Umar? Apa Ali? Atau Utsman? Semua dapat pujian. Abu Bakar dikatakan As-Siddiq orang yang benar, bahkan dipuji lagi oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau ditimbang iman ini antara Abu Bakar dan Umar, separuhnya iman Abu Bakar, sisanya itu untuk seluruh umat. Itu pujian. Umar bin Khattab dipuji lagi. Kalau Umar bin Khattab di jalan bertemu setan yang minggir takut sama Umar bin Khattab. Itu bukan pujian yang luar biasa, hebat berarti. Kemudian siapa lagi? Pamannya dewek, Hamzah. Ya Rasulullah, setelah saya mengucapkan lima syahadat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka seluruh hidup saya atau Hamzah akan saya abdikan untuk kejayaan Islam. Maka diberi gelar oleh Nabi singa padang pasir. Begitulah. Khalid bin Walid yang seluruh tubuhnya kena pedang dibekal Saifullah, pedang Allah. Jadi semua sahabat di hadapan Rasulullah SAW itu mendapat pujian, mendapat dibanggakan, dimuliakan. Itu kalau kita tinjau dari situ. Kemudian dari segi dakwah, Rasulullah dalam waktu yang sangat singkat, 23 tahun dakwahnya sudah dapat meluas, lebar, yang tadi di dalam gelap gulita menjadi terang benderang. Tinjauan dari militer, Rasulullah paling berani dalam berperang dan selalu berada di depan dalam peperangan. Salah satu contoh saja, perang Uhud yang Rasulullah sampai patah dirinya, selalu berada di depan. Kemudian kita tinjau lagi dari pengusaha, Rasulullah paling berhasil berusaha. Jadi Pak, kalau saya memberikan materi training tentang kewirausahaan, saya katakan metode konsinyasi atau bayar di belakang itu metode Rasulullah. Bukan metode Bung Cino, bukan Tiongkok. Rasulullah membawa dagangan Siti Khadijah itu Rasulullah tidak pakai modal,
bawa dulu lagi, habis laku, baru disentuh yang laku. Itu berarti dari Rasulullah mengajarkan itu. Tapi jarang dibahas Rasulullah dari perspektif berdagang. Kita hanya dari perspektif sholat. Itu pun tahun 11. Kemudian dari segi apa lagi? Kita tinjau dari segi dakwah, dari segi perang, dari segi kepemimpinan. Nah, ini ya barangkali dalam waktu yang 1 atau 45 sampai 1 jam, 45 sampai 1 jam itu tidak mungkin semuanya kita bahas. Kemudian dari mana lagi? Dari segi berbicara, Rasulullah paling bagus teknik berbicara Rasulullah. Jadi ada buku teknik berkomunikasi, teknik berbicara, teknik mendengar. Saya katakan, saya melatih di rumah sakit Sudiodija. Saya Nabi tidak ada yang lebih bagus dari Rasulullah SAW. Nah, tinggal bagaimana kita dari sisi mana kita ingin mendalami tentang Rasulullah. Karena sejak dari bangun tidur sampai Rasulullah tidur lagi, semuanya ada suri tauladan. Sejak dia dilahirkan sampai dia wafat, semuanya dari suri tauladan Rasulullah SAW. Betapa luasnya, maka tidak pernah akan habis kalau kita timba tentang dari diri Rasulullah SAW. Bapak-bapak ibu sekalian, ada satu saja yang sangat menarik. Setelah Rasulullah wafat, datanglah seorang Badui menemui Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Sayyidina Abu Bakar, pada saat Rasulullah SAW masih hidup, saya tidak sempat bertemu. Saya tidak ingin tahu bagaimana akhlak Rasulullah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya wongnya malah mati, mulai wongan tahu makmur dan sifat masih hidup, ya. Atau mungkin nanya sifat dia kalau dia sudah tidak menjabat lagi, ya. Kaget Pak Alam tadi, ya. Nah, sebab ditanya waktu masa kepemimpinan dia Pak Alam. Sekarang tidak berani ngomong apa saja, ya. Jokowi sebelum selesai mulai dicari-cari kesalahan. Nah, jawab Abu Bakar, maaf, saya tidak bisa menceritakan tentang akhlak Rasulullah itu. Tak pantas. Tak pantas. Coba kau tanya saja dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Main lempar, aku tidak sanggup. Datanglah orang tersebut bertanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, saya dari menemui Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Umar, ingin menanyakan tentang akhlak Rasulullah karena waktu itu saya belum sempat bertemu. Bagaimana akhlak Rasulullah? Jawab Umar, Sayyidina Abu Bakar itu adalah orang pertama masuk Islam dari golongan dewasa. Dia juga yang menemani Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia juga yang percaya bahwasanya Rasulullah Isra Mi'raj dari Mekah ke Madinah dalam waktu kurang dari 1 malam. Dia mendapat hasil itu saja tidak mampu menjawab. Tidak ada apa lagi saya. Tidak pantas. Ada orang yang tidak pantas. Itu dia dikatakan Nabi udangnya ilmu. Dia juga anak menantu Rasulullah. Kau datang saja. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu lebih pantas bisa bercerita. Udang ilmu. Orang pertama dari golongan masuk Islam. Terus saja dia tanya tentang Allah. Bapak-bapak, ibu sekalian, betapa hati-hatinya orang bercerita tentang Rasulullah. Pas dikatakan demikian, kata Sayyidina Ali, senior saya, Abu Bakar senior saya, Umar itu saja tidak berani. Apalagi saya? Oh, tidak mungkin. Sekarang saya bertanya,